Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah atau transaksi. Dalam Islam, setiap transaksi harus sesuai dengan syariah dan menghindari yang dilarang. Salah satunya adalah riba. Riba adalah tambahan yang diwajibkan dalam transaksi, utang, atau dalam pertukaran barang-barang ribawi. Ada dua jenis riba yang perlu kita pahami. Yang pertama ada riba nasiah. Terjadi ketika ada syarat dalam pinjaman yang mengharuskan pembayaran lebih dari jumlah yang dipinjam. Ini jelas diharamkan dalam Al-Quran. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang diganggu oleh setan karena gila. Itu karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu selanjutnya ada riba fadl, yaitu terjadi dalam transaksi pertukaran barang-barang ribawi seperti emas, perak, gandum, ataupun kurma yang harus dilakukan dengan takaran yang sama dan pembayaran tunai. Jika ada penambahan atau pembayaran secara kredit, itu termasuk riba. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, maka takaran dan timbangan harus sama dan transaksi harus tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala sangat melarang riba karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279, Allah mengancam orang yang masih terlibat dalam riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ilam taf'alu fa'dhanu biharbim manallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tadlamun. Shadaqallahul azim. Artinya, jika kamu tidak melaksanakan larangan ini, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Quran Surat ayat Al-Baqarah ayat 279. Ini adalah peringatan keras dari Allah untuk mereka yang tidak meninggalkan praktik riba. Sungguh riba tidak hanya merugikan harta, tapi juga menjauhkan kita dari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam harus berusaha menjauhkan diri dari transaksi yang mengandung riba. Jangan biarkan harta kita tercemar dengan yang haram, karena untuk mendapatkan hidup yang berkah, kita harus memperoleh harta dengan cara yang halal dan terhindar dari yang namanya riba. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menghindari transaksi yang dilarang oleh Allah, agar hidup kita penuh berkah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan dijauhkan dari godaan riba. Amin amin ya robbal alamin. Sekian ceramah singkat dari saya. Aku qouli hada wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.